Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Baskara Kusbianto dan dengan NIM 240605110182. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana pengerjaan saya mengenai UAS pemrograman web theory di, dari dosen Pahala. Dan di sini mungkin eh, jadi sesuai prasyarat yang ditentukan dari eh, keterangan UAS di sini, saya menggunakan project yang mana itu di eh, sebentar, dia itu ada di jadi di eh, menggunakan project aplikasi blok dari modul 10 yang mana sudah saya kerjakan sebelumnya dan sudah saya tambahkan dengan file-file baru untuk keperluan UAS ini, yang mana file-file yang ditambahkan antara lain itu ada dari public controller ini, kemudian ada yang mana public controller ini dia sebagai controller khusus khusus halaman publik dan layout blade tersendiri untuk halaman publik di folder public layout di sini, serta beberapa view baru yaitu ada index, detail artikel, kategori, dan tentang. Jadi mungkin dan juga mungkin saya akan menunjukkan bagian apa itu namanya? Bagian database-nya. Bagian database DB kan DB blok. Oke, jadi di sini. Jadi em, sesuai di mana saya database ini menggunakan database yang sesuai dengan UTS sebelumnya, yaitu eh, namanya DB Block, dan di sini ada tiga tabel utama yang mana yaitu ada dari tabel artikel, kemudian ada tabel kategori artikel, dan kemudian ada untuk tabel penulis gitu kan. Jadi struktur tabelnya tidak diubah sama sekali sesuai ketentuan. Mungkin hanya eh, datanya yang ditambah dan untuk keperluan demo. Salah satunya itu nulis ya seperti sebelumnya saja lah ya. Dan data di masing-masing tabel sudah cukup untuk mendemonstrasikan seluruh fitur aplikasi atau web itu. Jadi kemudian mungkin kita langsung saja mencoba untuk demo ya. Dan di sini sudah saya jalankan untuk PHP-nya dan ya PHP application server. Dan sebentar. Oke, jadi ini untuk bagian oke. Eh, ini bagian halaman adminnya ya. Jadi ya di halaman admin ini yang mana untuk mengelola CMS login.
Oke, kita coba login dulu. Nah, sebentar saya lupa sedikit. Kayaknya lama ya. Oke, jadi setelah kita login mungkin kita bisa langsung ke bagian, maaf, ke bagian eh, jadi di sini ada untuk bagian adminnya gitu kan. Di sini ada menu kelola artikel, penulis, dan kategori. Jadi ya sama seperti modul 10 lah ya, atau mungkin UAS juga untuk tampilannya. Dan di sini ada fitur untuk tambah kategori, ada untuk menghapus, dan untuk mengelola artikelnya gitu kan. Dan mungkin kalau kita ke menu penulis, kita bisa mengelola bagian penulis juga, kita bisa menambahkan penulis, yang mana sesuai seperti UTS sebelumnya atau di modul 10 gitu kan. Dan ya, ini untuk bagian tampilan adminnya. Jadi kan di bagian luas ini dimintanya untuk halaman publik ya. Jadi untuk siapa saja tanpa perlu login gitu. Itu kita ke bagian sini berarti. Dia dia tuh di sini partnya. Oke, jadi di sini di halaman publik ini halaman adalah halaman yang bisa diakses siapa saja tanpa perlu login. Jadi di halaman utama ini di sini ada menampilkan artikel gitu kan. Ada menampilkan artikel, kemudian di sidebarnya ini ada bagian kategori artikel yang mana kalau kita bisa kita lihat di sini ada kita bisa memfilter secara kategori. Misal kita chat alam, maka dia akan terfilter, yang keluar adalah alam. Begitu pula jika kita memencet yang lainnya. Dan di sini ada count-nya juga untuk ada berapa artikel sih untuk di bagian per kategorinya gitu kan. Dan kita coba kita coba yang baru saja saya masukkan gitu kan. Yang ini kita coba baca selengkapnya. Baca selengkapnya. Oke, dan di sini eh, ya dia menampilkan isi dari artikelnya ya. Yang mana ada informasi penulis, tanggalnya, kemudian kontennya, isinya, ada judul dan juga ada gambarnya gitu kan. Dan di site-nya itu ada apa ya namanya? Ada di sidebar-nya ini ada artikel yang terkait atau yang kategorinya sama gitu kan. Jadi dia akan tampil di sini di sidebar-nya ini. Itu bagian detail halaman, detail dari eh, artikel per artikelnya gitu kan. Kalau misalnya kita cek semua ya
dia akan sesuai ini, sesuai artikelnya saja gitu kan. Misal kita coba ini wisata alam dari Jawa Timur, kita coba baca selengkapnya dan ya keluar. Di sini gambar tersedia karena yang di data sebelumnya itu saya memang tidak memasukkan gambarnya gitu kan. Jadi tulisannya adalah gambar tidak tersedia, tapi di sini saya poles lagi sehingga seakan-akan di sini itu ada gambarnya. Padahal di database sendiri dia kosong gitu. Jadi yang ke show adalah gambar tidak tersedia dengan kotak abu-abu seperti ini. Dan mungkin di sini saya menambahkan di bagian yang mana di bagian navbar ini kan yang diminta itu mengakses halaman mana ya? Oke, halaman utama dan halaman detail artikel. Dan barusan itu kan sudah saya demokan untuk bagian H apa? Semua artikel dan untuk detail artikelnya gitu kan. Dan di sini saya menambahkan bagian di navbarnya ini agar berfungsi gitu kan. Jadi misal kita ke kategori, kita akan mendapat eh, semua eh, list-list kategori yang ada di blog ini gitu. Seperti di sini ada alam, cafe, drink, kuliner gitu kan. Jadi dalam bentuk card gitu kan. Dan juga di sini saya menambahkan yang di navigasi ke bagian tentang. Dan di sini juga ada count untuk penghitung total artikel, ada berapa kategori dan ada berapa penulis yang ada terhubung dengan blog yang ini gitu kan. Dan oh ya, apa tadi? Sepertinya saya em, iya mungkin em, sekian dari saya dan mungkin eh, untuk controller halaman ini juga sudah saya buat terpisah dengan CMS yang ada gitu kan. Dan seluruh rute halaman itu sudah didefinisikan juga di bagian web PHP, yang mana kita bisa lihat di sini gitu kan. Oke. Di sini ada public roads yang mana eh, ya di sini untuk bagian public yang mana jika ada orang ingin mengakses yang tidak perlu login. Ini ada dashboard untuk ketika login ingin menuju login ke admin. Dan ini rute untuk ke bagian adminnya gitu kan. Ada edit, update, destroy gitu kan, artikel controller. Dan ini perlu login dan tampilan juga sudah menggunakan Blade Engine dari tempat engine gitu. Dan mungkin eh, itu saja dari saya mengenai UAS web teori yang berbase modul 10. Eh, sekian dari saya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.